Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan merendahkan hati kita bersama-sama dan kita akan menyiapkan hati kita untuk beribadah bersama-sama. Biarlah kita mengundang kehadiran kasih yang dari surga memenuhi kita masing-masing. Kasih dari surga.
Kasih itu sabar, murah hati, tidak cemburu, tidak sombong. Mari kita memuji nama Tuhan, bahasa cinta, sebagai dasar kita mengawali bulan keluarga yang didasari dengan kasih. Diambil dari 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 13. Cinta itu lemah lembut, sabar sederhana. Cinta itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku pahami bahasa semua, hanyalah bahasa cinta. Kunci tiap hati, ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Andaikan aku lakukan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta, hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu, agar kami dekat padamu. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seluruh jemaat GKMI Petra yang dikasihi Tuhan Yesus dimanapun berada. Bersyukur apabila pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan ini adalah satu berkat yang sangat luar biasa sehingga kita dapat beribadah bersama dengan keluarga meskipun secara online. Puji Tuhan, pada saat ini kita sudah memasuki minggu yang pertama di bulan Juli, dan sesuai dengan almanak gereja kita memasuki bulan keluarga. Oleh sebab itu pagi hari ini saya mengajak mari keluarga-keluarga untuk terus beribadah, bertumbuh di dalam Tuhan, mendekatkan diri kepada Tuhan, agar keluarga-keluarga kita ini tetap di dalam pemeliharaan dan kasih sayang Tuhan. Nah, Bapak Ibu,
sebelum mendengarkan akan firman Tuhan, mari kita akan menyerahkan jam pemberitaan firman Tuhan ini kepada Tuhan dengan berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus, sehingga setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama mendapatkan tempat di dalam hati dan kehidupan kita. Kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur karena kasih dan kemurahan Tuhan yang sungguh sangat nyata boleh kami alami dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini kami boleh menyanyikan pujian bagi Tuhan. Dan saat ini pun kami juga akan mendengarkan akan sabda Tuhan. Sebab itu kiranya Roh Kudus yang memimpin dan menerangi setiap hati kami semua. Sehingga melalui pembacaan perenungan firman Tuhan, kami mendapatkan butir-butir mutiara firman Tuhan yang baik dalam kehidupan kami. Dan itu menjadi bekal dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya. Dan kemudian kami belajar untuk menghidupi firman Tuhan itu dalam kehidupan keseharian kami. Terima kasih Bapak, berbicara kepada setiap kami semua, dimanapun kami berada. Dan biar Roh Kudus yang terus bekerja dan berkarya di dalam setiap hati kami semua. Demi nama Kristus Yesus kami sudah berdoa dan kami siapkan hati kami untuk menerima sabda Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kasih sebagai dasar keluarga Allah. Dan kita akan mendasari dengan firman Tuhan yang diambil dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13. Sekali lagi, 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-13, saya akan bacakan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap, sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mau jujur, setiap
tindakan yang kita lakukan pasti ada motivasinya untuk mencari sesuatu tujuan tertentu. Misalnya, ketika kita memberikan sesuatu kepada orang lain, mungkin suatu saat kita ingin ada harapan agar kita juga diberi sesuatu dari orang lain. Kalau misalnya kita memberikan penghargaan, penghormatan kepada orang lain, suatu saat kita mungkin ingin dihormati. Demikian juga ketika kita mencintai orang lain, supaya kita juga menerima cinta dari orang lain. Ketika kita memberikan pengampunan kepada orang lain, agar bila suatu saat misalnya kita berbuat salah, kita pun juga menerima yang namanya pengampunan. Dan masih banyak lagi. Seperti kalau kita mau menabur, maka pasti akan menuai. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu yang sering terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan secara umum, dalam kehidupan manusia, pasti ada tujuan, ada motivasi tertentu. Lalu bagaimana dengan kasih itu sendiri? Apakah kasih itu mengharapkan sesuatu balasan dari orang lain? Nah, inilah yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kalau kita memperhatikan perikop ini dengan baik, dilihat dari judulnya saja, sesungguhnya sangat singkat dan padat. Judulnya adalah kasih. Meskipun hanya satu kata, Bapak Ibu, tapi sesungguhnya memiliki makna yang begitu dalam, berat, penting, dan sekaligus asik, menarik untuk kita kaji lebih dalam lagi. Dan tentu yang lebih penting lagi adalah bagaimana kita melakukan, mempraktekkan kasih itu dalam kehidupan keseharian kita. Tentu menjadi satu tantangan tersendiri dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Dari zaman dahulu, sekarang, bahkan yang akan datang. Dan itu juga menjadi pergumulan di dalam pelayanan seorang Rasul Paulus. Oleh sebab itu, di dalam pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Rasul Paulus tak henti-hentinya mengingatkan kepada jemaat di Korintus agar apa? Agar setiap tindakan yang mereka lakukan itu didasari atas dorongan yang baik, yaitu harus berlandaskan kasih dalam kehidupan mereka. Mengapa harus dengan kasih? Sebab Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kehidupan kekristenan kita ini bukan hanya berbicara tentang identitas. Oh, saya ini dilahirkan dari keluarga Kristen, dari nenek moyang saya ini sudah menjadi Kristen, keluarga Kristen. Bukan hanya itu saja, bukan hanya berbicara tentang identitas kita ini sebagai orang Kristen, tapi sesungguhnya kalau kita berbicara tentang kasih, itu adalah memang itu jiwa roh daripada kekristenan itu sendiri. Itulah sebabnya Rasul Paulus terus menekankan, mengingatkan kepada jemaat Korintus supaya mereka melakukan segala sesuatu itu dilandaskan dengan kasih. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau kita berbicara tentang kehidupan kekristenan atau iman Kristen, orang-orang yang percaya, itu artinya kita berbicara tentang kasih. Dan tentu kasih itu berasal dari Tuhan. Dan kasih adalah sesuatu yang mutlak, yang diberikan kepada kita dan harus kita tunjukkan dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Paulus menyampaikan kepada jemaat Korintus bahwa karunia yang Allah berikan kepadamu, kata firman Tuhan, entah itu karunia mengajar, entah karunia bernubuat, berdoa syafaat, penyembuhan, menasihati dan lain sebagainya, itu tidak ada artinya apa-apa kalau yang kamu lakukan itu tidak didasari oleh kasih. Jadi kasih ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kalau boleh saya katakan bahwa karunia yang engkau miliki itu akan berarti, akan memuliakan nama Tuhan, sangat berfaedah kalau di dalamnya dilakukan dengan kasih. Ini penting.
Dan itulah yang ditekankan oleh Rasul Paulus. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada, inilah sekali lagi hal-hal yang ditekankan Rasul Paulus di dalam pelayanannya Korintus. Ini sebagai bentuk keprihatinannya. Mengapa Paulus begitu prihatin melihat situasi kondisi saat itu? Sebab rupanya cara kehidupan kekristenan di Korintus pada saat itu telah jatuh pada satu kesombongan rohani. Apa yang saya maksudkan dengan kesombongan rohani? Mereka yang merasa dirinya memiliki karunia dari Tuhan itu menjadi sombong dan menganggap rohaninya lebih tinggi dibandingkan dengan jemaat-jemaat yang lain yang tidak punya karunia-karunia itu. Merasa sombong, merasa hebat, merasa paling luar biasa. Oleh sebab itu Paulus menegaskan bahwa kepandaian, nubuat, hikmat, pengetahuan jika tidak disertai dengan kasih tadi, maka hanya akan menciptakan yang namanya kegaduhan. Akan menjadikan segala karunia yang Tuhan anugerahkan itu tidak berharga. Itulah sebabnya di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, Paulus mengingatkan kepada kita semua, sekalipun aku dapat berkata-kata dan seterusnya, sekalipun aku mempunyai karunia, sekalipun aku membagikan segala sesuatu dan seterusnya, tetapi kalau itu semua tidak dilakukan atas dasar kasih, maka firman Tuhan katakan bahwa itu tidak akan memberi faedah apa-apa, tidak akan bermanfaat apa-apa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sesungguhnya bahwa setiap karunia-karunia itu sangat berguna, tetapi tidak menjadi berharga jika karunia itu tidak didasari oleh kasih. Tanpa kasih, segala karunia yang kita miliki itu sia-sia. Tanpa kasih, seluruh pengorbanan dalam hidupan kita, termasuk pengorbanan diri kita, tidak ada artinya apa-apa. Tidak bermanfaat. Sekalipun kita bisa membagikan banyak hal, sekalipun kita bisa melakukan ini dan itu, tapi kalau tidak didasari dengan kasih tadi, maka tidak ada artinya apa-apa. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apa yang disampaikan oleh Paulus itu sungguhnya memberikan satu pengajaran bagi kita, khususnya dalam kehidupan kekristenan kita pada masa ini. Sebab apa Bapak Ibu? Kita ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, adalah orang yang menerima kasih dari Kristus. Kasih itu sudah ada dalam kehidupan kita. Dan bila kehidupan kita pun menunjukkan sesuatu yang baik, melakukan segala sesuatu dengan dasar kasih daripada Tuhan itu. Karena kita ini adalah orang-orang yang memiliki kasih dari Tuhan, maka kita harus menyatakan kasih itu di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Apa itu bentuk kasihnya? Di dalam ayat yang keempat sampai dengan ayat yang ke-10 tadi sudah dijelaskan bahwa Paulus menjelaskan kasih itu sabar, kasih itu murah hati, kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak melakukan yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, dan seterusnya. Saya tidak perlu menjabarkan ini satu persatu, karena ini sudah sangat jelas dan mudah untuk dimengerti. Bapak Ibu pasti bisa memahami bahwa kasih itu tidak sombong, tidak cemburu, tidak melakukan sesuatu yang tidak sopan, tidak mencari keuntungan. Bapak Ibu sudah paham, sudah jelas. Nah, yang penting adalah bagaimana kita ini melakukan kasih itu di dalam kehidupan kita. Tadi sudah jelaskan satu persatu, sangat-sangat jelas. Bagaimana kita harus bersikap, bagaimana kita harus menasihati orang lain, bagaimana kita harus mengasihi orang lain. Sudah sangat jelas, padat.
Tetapi apakah kita sudah melakukan dan mempraktekkan dalam kehidupan keseharian kita? Ini yang penting sekali. Ini yang perlu kita renungkan dalam kehidupan kita, termasuk di dalam keluarga kita. Karena pada bulan ini kita masuk dalam bulan keluarga. Saudaraku, kalau kita berbicara tentang kasih itu sangat tidak mudah, sangat berat. Kenapa saya katakan demikian? Karena setiap hari kita diperhadapkan dengan keluarga kita, dengan orang lain. Bahkan kalau kita mau jujur, kadangkala kita bisa marah dengan istri kita, dengan anak kita. Hal-hal yang sepele, hal-hal yang sangat sederhana itu dapat menimbulkan keributan, menimbulkan perdebatan dalam rumah tangga kita. Hanya masalah yang sepele saja. Ini bisa menimbulkan permasalahan dalam kehidupan kita. Masih banyak lagi. Mungkin masalah makanan yang terlalu asin, misalnya. Kita bisa berdebat di dalam keluarga kita. Kita bisa berbantah satu dengan yang lain. Itu baru makanan. Belum lagi masalah keuangan. Belum lagi dengan kebutuhan sehari-hari. Bisa terjadi perbantahan antara suami dan istri. Apalagi Bapak Ibu di saat-saat ini sebagian keluarga-keluarga masih work from home, bekerja dari rumah. Sangat mungkin terjadi gesekan-gesekan dalam rumah tangga. Karena setiap hari saling bertemu, saling bersinggungan. Hal-hal yang kecil bisa melebar kemana-mana. Ini persoalan-persoalan yang terjadi kalau kita berbicara tentang kasih. Belum lagi, dalam situasi seperti sekarang ini, ada banyak kesaksian dan beberapa hari yang lalu saya juga membaca satu artikel, gara-gara pandemi, banyak orang-orang yang terkena PHK. Ujung-ujungnya apa? Terjadi yang namanya perceraian dalam keluarga itu, dalam rumah tangga. Alasannya, karena kebutuhan tinggi, banyak sekali. Sementara pendapatan berkurang dan masih lagi, banyak lagi. Sehingga timbullah yang namanya perceraian di dalam rumah tangga itu. Nah Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa bisa terjadi yang namanya perdebatan? Konflik dalam rumah tangga, bahkan berujung pada yang namanya perceraian dan seterusnya. Kalau kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, hal yang sangat penting yang perlu kita renungkan bersama-sama adalah karena di tengah-tengah keluarga tidak ada kasih yang sangat dalam. Yang kita lakukan mungkin dalam keluarga kita hanyalah sebagai satu rutinitas. Kita bertemu, kita berkumpul dengan keluarga kita, hanya bagian luarnya saja. Tapi kita melupakan sesuatu yang sangat esensi, yang sangat mendasar. Dan kita meninggalkan yang namanya kasih yang dalam, yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kasih itu menjadi dasar yang sangat penting bagi setiap kita dalam setiap perbuatan-perbuatan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita dapat berkumpul dalam satu keluarga, tapi bila tidak ada kasih di dalamnya, tidak ada kasih Tuhan di dalamnya, yang kita hidupi bersama-sama, kita renungkan bersama-sama, maka keluarga kita ini hanyalah kumpulan pribadi-pribadi yang hanya sekedar berkumpul dalam satu rumah, bahkan dengan kesibukan mereka masing-masing. Yang satu pegang HP, yang satu sibuk dengan HP-nya, dunianya masing-masing, hanya sebagai sebuah pribadi yang berkumpul dalam satu komunitas dalam rumah. Demikian juga Bapak Ibu di dalam bergereja. Mari kita bersama-sama kita akan membangun kasih itu, membangun persaudaraan dengan sungguh-sungguh, dengan kasih yang tulus yang datang daripada Tuhan, bukan dengan kasih yang pura-pura. Bisa saja kita ini berkumpul dalam satu komunitas dalam bergereja, tapi kalau kita sudah keluar dari gereja, kita membicarakan kejelekan orang lain, kita memperkatakan hal-hal yang buruk pada orang lain. Karena apa? Semua itu tidak ada kasih yang dalam, yang nyata dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dalam keluarga, mari kita akan bangun yang namanya kasih yang tulus, kasih yang murni kepada keluarga, kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak kita. Karena disitulah akan muncul yang namanya kebahagiaan dari Tuhan.
Ada sukacita yang sangat besar yang pasti akan kita alami bersama-sama dengan keluarga kalau di dalamnya ada yang namanya kasih. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua. Biarlah setiap keluarga-keluarga, setiap umat Tuhan, siapapun, mari kita akan melakukan segala sesuatunya dengan berlandaskan kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita. Kasih yang Tuhan berikan itu harus kita hidupi, kita lakukan di dalam setiap langkah dan kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Di dalam keluarga, di dalam bergereja, di dalam pekerjaan, dimanapun berada. Mungkin memang Bapak Ibu bisa melakukan banyak hal, bisa melakukan ini dan itu seperti yang tertulis dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Sekalipun kamu melakukan ini, sekalipun kamu bisa melakukan itu, sekalipun kamu bisa memberikan ini, membagikan ini dan itu. Tapi kalau tidak ada dilandaskan dengan kasih tadi, maka tidak ada faedahnya apa-apa. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan renungkan dengan sungguh-sungguh bahwa kasih ini menjadi suatu dasar yang sangat penting dalam kehidupan kita. Baik di dalam bergereja, di dalam keluarga, dan biarlah melalui kehidupan kita ini nama Tuhan yang terus dipuji, dipermuliakan. Milikilah kasih yang tulus yang telah Tuhan ajarkan dan berikan kepada kita. Dan mari kita akan bagikan, kita wujudkan di dalam setiap kehidupan kita, dimanapun berada, termasuk di dalam keluarga. Selamat memasuki bulan keluarga. Dan keluarga-keluarga kita diberkati Tuhan. Oleh karena apa? Oleh karena kita melakukan kasih yang tulus yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena firman-Mu mengajarkan kepada setiap kami semua sebagai orang-orang yang percaya, agar dalam setiap kehidupan kami dan apapun yang kami lakukan, biarlah berlandaskan dengan kasih yang murni, kasih yang tulus yang Tuhan telah ajarkan dan Tuhan berikan kepada setiap kami semua. Sehingga apapun yang kami lakukan, yang kami perbuat itu sungguh-sungguh berarti, berfaedah bagi sesama kami dan terlebih bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak Surgawi, kiranya Engkau juga terus mengajarkan kepada setiap kami semua, pada keluarga-keluarga kami, biarlah kasih dari Tuhan terus nyata dan boleh kami alami dalam kehidupan kami, dalam bergereja maupun di dalam keluarga kami. Dan biarlah melalui kehidupan keluarga-keluarga kami yang melakukan kasih Tuhan, kami menerima berkat, kami menerima kebahagiaan, kami mengalami sukacita yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, Engkau memeteraikan firman-Mu dalam setiap hati dan kehidupan kami, dan biarlah melalui kehidupan kami, keluarga kami, nama Tuhan yang terus kami puji dan kami permuliakan. Demi nama Kristus Yesus, kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur firman-Mu pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini, dan biarlah kita dibentuk menjadi keluarga yang berkenan di hadapan Allah. Biarlah setiap kita diberkati, dan mari kita memuji bersama-sama pemulihan keluarga. Tuhan kan melawat keluarga
Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita juga sudah diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini, dan saatnya kita akan mengakhiri ibadah pagi hari ini dengan berdoa. Mari Bapak Ibu, kita akan tunduk kepala, kita akan berdoa. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami berkumpul bersama dengan keluarga, beribadah untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat, pujian, firman yang boleh kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, dan ajar kepada kami. Mampukan kami ya Tuhan, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan firmankan kepada kami. Pagi hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang akan berulang tahun. Kami menyerahkan untuk saudari Ima Kristina yang akan berulang tahun pada tanggal 6 bulan Juli. Demikian juga untuk Ibu Cecilia Diah Absari yang akan berulang tahun pada tanggal 8 bulan Juli. Kami menyerahkan ya Tuhan untuk kedua saudara kami ini di dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong dan memberkati di dalam setiap kehidupan mereka, di dalam pekerjaannya, di dalam pekerjaan keluarga, di dalam pendidikannya. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu, dan biarlah apapun yang mereka lakukan diberkati oleh Tuhan. Keluarga mereka diberkati, orang tua mereka diberkati, dan biarlah menjadi kesaksian yang hidup, dan melalui mereka semua nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang khususnya untuk para lansia, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan, Kau menolong, Kau memberkati mereka semua, berikan kekuatan, kesehatan, berikan sukacita, sehingga dapat menjalani kehidupan di masa tua dengan penuh syukur dan terus berserah kepada Tuhan. Dan kami mohon kiranya Tuhan sendiri terus melindungi mereka, dijauhkan kiranya dari segala sakit penyakit. Demikian juga Tuhan, kami menyerahkan untuk saudara kami yang sakit atau dalam proses pemulihan. Kami menyerahkan Tuhan untuk pemulihan Bapak Katmo, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga Tuhan untuk Bapak Hulman, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kau memberkati juga untuk pemulihan Ibu Elina, kami serahkan di dalam tangan kuasa Tuhan. Juga untuk Ibu Fidelia setelah melahirkan putranya yang ketiga, kami serahkan di dalam nama-Mu Tuhan. Kau menolong dan Kau terus memberkati, sehingga mereka semua terus merasakan kekuatan dan kesembuhan yang datang daripada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Kami mohon kiranya Roh Kudus yang terus memimpin, memberkati setiap jalan kehidupan kami, sehingga apapun yang kami kerjakan sepanjang hari ini sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, dan pada akhirnya kami menyerahkan seluruh kehidupan kami semua di dalam tangan Tuhan. Biarlah kami tetap di dalam kendali Tuhan, kami tetap di dalam naungan Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, selamat menjalani aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kasih